Aku takut, Tanja. Paman pasti akan membunuhku. Aku takut. Tidak mungkin Gusti Kamalanu melakukan itu. Dia sangat sayang padamu. Kakang, tidak usah dimarahi, adik. Terima kasih, Kakang. Ampun, Paman. Ampun. Jangan bunuh Panji. Jangan bunuh Panji, Paman. Ampun. Ampun. Kamu bicara apa, Panji? Paman sangat menyayangimu. Karena kamu putra seorang wanita yang sangat Paman cintai. Paman menyusulmu ke Manguntur karena sayang Paman padamu, Panji. Sungguh Paman tidak marah. Padahal Panji sudah meracuni Paman. Untung Ratanca berhasil menyelamatkan Paman. Mula-mula memang Paman sangat marah kepadamu. Tapi karena Paman tahu bahwa pasti ada orang yang telah mempengaruhi kamu, maka Paman menyusulmu ke Manguntur. Maafkan Panji, Paman. Sekarang Panji semakin tahu bahwa ayah benar-benar manusia jahat. Sangat jahat. Panji benci sekali. Mudah-mudahan Dewata memberikan kesadaran kepada ayahmu, Panji. Sehingga bisa merubah perilakunya untuk bisa mendapatkan karma pala yang baik dalam kehidupan berikutnya. Yung, ayo haus Yung. Nanti kita cari sungai ya. Ayo kepingin minum itu. Kisana, minta niranya buat cucu saya. Ini kembaliannya. Sudah. Enak Yung airnya, manis. Terima kasih Kisana. Bayar dulu, Nek. Tadi kan saya bilang minta. Minta itu tidak bayar. Loh, mana ada minta? Di sini apa saja harus bayar. Kalau harus bayar, saya tidak minta. Saya minta karena saya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar karena tidak punya kepeng. Ngawur kamu. Ayo. Hei nenek tua, kau apakan orang itu? Lelaki alaman, wong cuma dikepret sedikit saja. Teriak-teriaknya kayak diseruduk kerbau. Dia minum nira saya. Tapi tidak mau bayar. Rampok dia. Saya sudah bilang tidak punya kepeng. Terserah, kalian mau apa? Nenek bisa dipenjara. Boleh, kalau semangkok nira itu bisa memenjarakan saya senang. Ini masalah hukum, Nek. Peraturan. Bukan masalah jumlah. Tapi masalah hak orang yang diperkosa orang lain. Berapa yang harus dibayar nenek itu? Kebetulan, aku sedang bingung mencari rumahmu, Uni. Mana Kamandanu? Ada. Ayo, ini pasti Ayu Wandira. Sudah besar kamu, Nak. Nih, uang nira yang telah diminum anakku. Ambil saja semua. Lain kali kalau orang ngomong dengerin. Kalau bilang minta, jangan dikasih, tahu?
Ini rumahmu juga, Ayu. Sebentar lagi, kakakmu Panji Ketawang dan ayahmu Kamandanu datang. Silahkan ini. Istirahat saja dulu. Saya siapkan makan siang. Kalian pasti belum makan. Sudah 2 hari kami makan seadanya. Nah, rumahnya bagus kan, Ayu? Hah? Ternyata rumah ayahmu bagus sekali, Ayu. Cocok untuk tempatmu. Anak cantik tinggal di rumah bagus. Iya toh? Tapi tempatnya ramai. Ayu tidak betah. Ayu lebih suka di rumah Biyung. Sepi. Tenang. Ngawur kamu. Kan Biyung pernah bilang, kamu harus mendapatkan jodoh yang baik. Jangan seperti Biyung. Lupa lagi. Ayu pinginnya ikut Biyung mesin. Ayu takut sama Biyung Sakawuni. Kenapa? Kelihatannya galak. Hus, kalau galak, ayahmu Kamandanu tidak mungkin mau jadi suaminya. Kenapa ayah Kamandanu tidak mau mencari Biyung mesin sampai ketemu? Ayo, bisik-bisik apa? Biyung bilang rumah Bibi bagus sekali. Dan Ayu bilang dia senang dan pasti betah tinggal di sini. Hah. Ayo lihat, makanannya enak-enak sekali. Kalau di rumah Biyung, paling banter makan burung bakar sama pepes jamur. Ayo makan. Silahkan ini. Ayo, ambil sendiri yang banyak. Semua juga boleh. Itu ayahmu datang. Pasti sama kakakmu Panji Ketawang. Ayo makan dulu ya. Iya. Biar Bibi yang menyambut mereka. Panji, kamu sudah ditunggu sama orang yang sangat merindukan kamu. Coba tebak sendiri. Ini. Panji. Ayu. Panji kangen sekali sama Ayu. Bang, kalau kangen, kenapa Kakang Panji tidak pernah datang ke Randu Wadon? Rencananya, pekan depan, kakangmu dan bapak mau mengunjungimu ke Randu Wadon. Kata Biyung, Bapak sedang mencari Biyung mesin. Sudah ketemu? Mesin! Mesin! Mesin? Maaf, Kisanak, memanggil siapa? Kamu Mesin kan? Rupanya Kisanak keliru. Nama saya Nyai Paricara, dan ini suami saya, Ki Jamparing. Maaf Kisanak, kami tidak bisa lama-lama. Ada urusan yang sangat penting. Belum ketemu, nak. Ayo Panji, Kamandanu, dan kau Sakawuni, kita sama-sama merayakan pertemuan ini yuk. Ayo, Nak. Bibi, bawa semua pepes ikannya ya. Juga sambal dan lapetenya. Ya, Gusti.
Kanda Prabu. Tabib Kedaton belum bisa menemukan penyakit Gusti Prabu. Tapi sejak tubuh beliau ambruk di Kaputren, sampai sekarang belum juga siuman. Apa tidak sebaiknya kita menyebar orang untuk mencari tabib lain? Barangkali dengan woro-woro. Kita tunggu. Kalau sampai besok pagi Gusti Prabu masih belum juga siuman, maka kita perlu membuat woro-woro. Tapi saya wanti-wanti Empu Elam, sebagai Rakrian Kanuruhan yang bertanggung jawab mengatur rumah tangga Kedaton, supaya selalu memberitahu saya atau Rakrian Tumenggung, Empu Wahana, atau siapapun tabib yang mau mengobati Gusti Prabu, untuk menjaga kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Baik, Kakang Pati. Gusti Prabu sakit keras, sampai sekarang masih pingsan. Dari mana Adi tahu? Tadi kami berkumpul di rumah Pati Nambi. Kenapa aku tidak diberitahu? Pertemuannya sangat mendadak. Nambi selalu menyisikan aku. Itu tidak penting, Kakang. Ada berita yang lebih bagus dari itu. Kalau sampai besok Gusti Prabu masih belum sadar, akan ada woro-woro mencari tabib untuk menyembuhkan Gusti Prabu. Lalu apa bagusnya berita itu buat aku? Loh, apa tabib muda, anak angkat Kakang sudah pergi? Iya. Besok pagi-pagi saya akan menghadap Gusti Tribuaneswari. Silakan Gusti, tapi anak itu biar menunggu di balai jaga dulu. Nanti kalau memang diperbolehkan, akan hamba antar masuk. Ya. Tanca, kamu tunggu dulu di sini. Baik, Gusti. Dari kemarin, memang Kanda Prabu tampak kurang sehat. Dia sering batuk, dan wajahnya agak pucat. Saya kira penting untuk diadakan woro-woro titah. Untuk mencari tabib sampai ke desa-desa. Kalau perlu, diadakan sayembara. Masuk, Halayuda. Saya ikut bersedih, Gusti Dewi. Apa sudah dipanggilkan tabib Kedaton, Gusti? Sudah, Halayuda. Tapi tampaknya belum ada perubahan. Apa mungkin ini karena gangguan makhluk halus? Atau barangkali ilmu hitam? Sepertinya mustahil kalau akibat makhluk halus ataupun ilmu hitam, Gusti Dewi. Ilmu batin Gusti Prabu sangat tinggi. Saya kira tidak mungkin ada yang bisa menandingi. Saya sependapat dengan Pati Nambi. Mungkin jenis penyakit yang diderita Gusti Prabu belum bisa diketahui penyebabnya. Kalau begitu, laksanakan saja woro-woro titah itu, Pati Nambi. Saya cemas kalau sakit Kanda Prabu akan semakin parah. Maaf, Gusti Dewi. Anak angkat saya sedikit punya kepandaian mengobati orang. Waktu saya dipatuk ular sendok, saat berburu, dia yang mengobati. Demikian pun jika keluarga saya sakit. Kalau diizinkan, anak itu akan saya suruh coba mengobati Gusti Prabu.
Anak angkat? Ya, anak angkat saya. Sekarang sudah ada di luar, Pati. Saya takut, Gusti. Ilmu saya masih rendah. Kakak angkat saya jauh lebih pandai. Saya sanggup untuk memanggilnya kalau diperlukan, Gusti. Jangan takut. Dicoba saja dulu. Nanti kalau kamu tidak mampu, baru panggil kakakmu, ya? Besarkan hatimu, kamu pasti bisa. Bangun anakku. Silahkan kamu mulai. Ada pembengkakan pada otak Gusti Prabu. Mungkin ada luka. Atau sesuatu yang mengganggu. Hamba tidak mempunyai obat untuk itu. Tapi hamba bisa mengusahakannya. Mungkin kakak seperguruan hamba masih menyimpan peninggalan dari mendiang guru hamba. Apakah penyakit itu sangat berbahaya? Kalau tidak segera diobati, bisa membuat Gusti Prabu kehilangan kesadaran untuk selama-lamanya. Gusti Ratu, obat ini hanya memberi daya tahan tubuh Gusti Prabu. Sementara itu kalau hamba diizinkan, hamba segera pergi ke desa Pasuruan 1 untuk memanggil kakak seperguruan hamba. Atau untuk mengambil obat penyembuh untuk penyakit Gusti Prabu. Ini bagaimana caranya? Kalau hamba diperkenankan, hamba akan meminumkannya, Gusti Ratu. Tunggu. Maaf. Saya hanya menjalankan peraturan. Kamu, minum dulu obat itu. Terima kasih, Nak. Biar nanti kami yang akan meminumkan ramuan obat itu kepada Baginda Prabu. Pagi dan malam, Gusti Ratu. Gusti Dewi dan Adipati, sekarang juga saya akan menyuruh Ratanca untuk mendatangkan kakak seperguruannya kemari. Hati-hati, Nak. Siapa namamu? Ratanca, Gusti Ratu.
Kita coba minumkan obat itu dulu, Gusti Dewi. Kalau ada pengaruhnya, maka woro-woro bisa kita tunda. Iya. Kamu yakin Gusti Prabu bisa disembuhkan, Tanca? Mudah-mudahan obat Bapak Wong masih ada. Obat itu katanya bikinan Bapak Wong semasa masih di Kitai Nagari. Tapi sayang, saya tidak bisa membaca tulisan Bapak Wong. Kalau bisa, pasti saya mampu meramunya. Tapi kakak angkat saya bisa membacanya. Kanda Dewi? Kanda Dewi? Lihat, Kanda Prabu sudah tidak pucat lagi. Wajah beliau kelihatan lebih segar setelah minum obat. Panasnya juga turun. Anak angkat Halayuda, hebat juga Kakang Nambi. Tidak sangka anak semuda itu. Mudah-mudahan saja dia bisa mengajak kakak angkatnya kemari. Sebaiknya mulai malam ini penjagaan di sekitar Kedaton diperketat. Rakyat Demung kalau bisa membentuk pasukan Bayangkari Raja. Barangkali pertemuan nanti memang akan membicarakan masalah keamanan Kedaton. Ayo sini, duduklah. Iya. Bagaimana kabarmu? Kok semakin gembuk, Tanca? Sudah jadi tabib terkenal ya? Selama ini saya bekerja mengobati keluarga Tuan Halayuda kalau ada yang sakit, Kakak Mei. Belum ada kesempatan untuk mengobati penduduk. Lama-lama, orang juga akan tahu, Tanca. Kemanjuran seorang tabib itu seperti wangi bunga yang memiliki daya tarik kepada kumbang maupun kepada kupu-kupu. Benar kan? Kenapa? Kau seperti sedang sedih, Tanca? Sebenarnya kesempatan menjadi tabib Kedaton, seperti yang Kakak Mei bilang dulu sebelum saya bekerja pada Tuan Halayuda, sudah di pelupuk mata. Maksudmu? Saat ini Baginda sedang sakit keras. Bahkan beliau belum juga sadar dari pingsannya. Saya yakin ada peradangan pada otak. Barangkali dulu pernah terkena benturan keras. Tapi saya tidak punya ramuan untuk mengembalikan daya ingat. Kalau tidak salah,
Bapak Wong mempunyai ramuan obat yang diramu pada masa Bapak Wong masih di Kitai Nagari. Iya, saya pernah melihatnya. Kalau tidak salah tinggal satu. Dan ramuan obat itu terbungkus oleh lilin. Tapi obat itu tidak boleh sembarangan diminumkan, bahaya. Tolong saya, Kakak Mei. Apa yang harus kulakukan? Setahu saya, obat itu saja belum tentu bisa, Tanja. Kita harus melihat apakah tubuh Sang Prabu tahan terhadap kandungan obat Bapak itu. Karena kalau saya tidak salah, Bapak Wong pernah berkata obat itu sangat keras. Itu sebabnya saya minta tolong Kakak Mei. Sebenarnya ada catatan obat pada buku Bapak Wong. Tapi saya tidak bisa membacanya. Kakak bisa kan? Lalu? Kakak Mei ikut ke Majapahit untuk memeriksa Gusti Prabu. Lalu membuat ramuan obatnya. Bagaimana Kakak Mei? Saya tidak mungkin ke Majapahit. Tanja, saya tidak mau mendapatkan masalah baru. Ini masalah besar Kakak Mei. Masalah nyawa seorang raja. Saya takut bisa menimbulkan malapetaka kalau sampai Baginda Raja tidak bisa disembuhkan. Bagaimana Kakak Mei? Tetapi ada satu syarat yang tidak boleh kamu langgar. Apa itu, Kak? Kau harus memanggilku Nyai Paricara. Jangan sekali-kali menyebut namaku yang sebenarnya. Sanggup? Sanggup, Kak. Sanggup. Terima kasih, Kak. Mudah-mudahan dia betah di rumahmu, Wuni. Kelihatannya memang begitu, Nini. Ayu senang di sini. Kenapa? Di sini ramai. Kita bisa punya teman bermain. Anaknya baik-baik. Tapi orangnya sombong-sombong. Ayu pernah dimarahi waktu main di halaman rumah yang besar itu. Oh, mungkin kamu main di Kaputren. Itu memang tempat terlarang. Kecuali keluarga raja. Kenapa? Karena kita bukan bangsawan. Ayo, Kak. Tanja. Maaf, Nyai. Mari, Nyai. Ratanja, coba sekali kamu pulang. Bagaimana? Ini kakak angkat saya, Nyai Paricara. Untung obatnya masih ada. Tapi Nyai Paricara harus memeriksa dulu keadaan Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Semua urusan penyembuhan Gusti Prabu sudah menjadi tanggung jawab saya. Silahkan, Nyai. Nyai, kamar buat tamu kita sudah disiapkan. Sudah, Kakang. Silahkan Nyai istirahat dulu. Terima kasih, Nyai. Mungkin nanti malam kita baru ke dalam Kaputren. Mari. Saya dengar sudah ada beberapa orang tabib yang mengobati Gusti Prabu. Tapi belum juga ada perubahan. Sebenarnya apa penyakit beliau, Kakang? Pendapat para tabib itu tidak ada yang sama. Ada yang mengatakan beliau mati, ada yang bilang terkena sawan angin Brahma, macam-macam. Keadaan yang sebenarnya bagaimana, Kakang? Seperti tertidur. Tapi tidak bisa menyadari apapun yang terjadi di sekelilingnya. Menurut Dang Acarya,
Kinantaka, seperti Gusti Prabu sedang melakukan penyucian diri. Barangkali itu yang lebih mendekati kebenaran, Kakang. Semua masih rabaan. Saya malah lebih setuju pendapat Ratanca. Ratanca? Menurut anak itu, Gusti Prabu menderita luka di dalam otaknya. Kata Kakang Nambi, setelah diminumi obat dari Ratanca, wajah Gusti Prabu tidak pucat lagi. Itu kenapa para tabib juga dan Acarya Ginantaka mengira Gusti Prabu dalam keadaan semedi. Padahal sebelum diminumi obat itu, seluruh tubuh Gusti Prabu seperti kapas. Kalau begitu ada harapan untuk sembuh. Kata Kakang Nambi, secara jujur Tanca tidak menyanggupi. Tapi dia mau mendatangkan kakas perguruannya yang lebih banyak menyerap ilmu dari tabib Cina itu. Kalau didandani begini kan ke dalam kedaton, Kakang. Ternyata Nyai cantik sekali. Bisa-bisa ada pejabat negeri yang kecantol. Hati-hati, Nini. Terus terang Nini memang cantik, tapi kecantikan bisa membawa petaka kalau tidak hati-hati. Terima kasih, Nyai. Sekarang kita bisa berangkat, Tuan? Oh iya, kita sudah ditunggu. Mari. Sebenarnya yang paling membahayakan adalah suamiku sendiri. Matanya seperti mau menelan seluruh tubuh Nyai Paricara. Ini kakak angkatmu, Tanca? Iya, Gusti Ratu. Cantik sekali. Obat ramuanmu cukup bagus, Tanca. Tampaknya Kanda Prabu sudah semakin segar. Cuma memang belum sadar. Maaf, Gusti Dewi. Apa boleh dimulai? Silakan. Kami memang sudah menunggu kamu, Nini. Siapa namamu, Nduk? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti. Silakan. Mohon ampun, Gusti Ratu. Kami memerlukan air dan mangkok. Sudah kami sediakan, Ratanca. Itu.
Sebentar lagi Gusti Prabu akan siuman. Ajak terus beliau bicara supaya ingatannya terus bekerja. Dan obat ini hanya untuk 1 pekan, Gusti. Tolong minumkan pagi dan malam. Lupa. Di mana kamu menginap, Nini? Hamba menginap bersama adik angkat hamba, Gusti Ratu, di rumah Tuan Halayuda. Syukurlah. Terima kasih. Yunda Ratu, lihat. Ada apa, Patni? Kenapa nangis? Nyai? Tuan, ada apa? Kelihatannya Gusti Prabu memerlukan perawatan Nyai lebih lama. Maaf, Tuan. Saya hanya membantu Tanca. Sesudah Baginda Prabu sadar, Tanca akan bisa meneruskan pengobatan. Saya sudah memberitahu Tanca apa yang harus dia lakukan, Tuan. Tapi lebih baik Nyai sendiri yang melakukan pengobatan itu. Sekali lagi maaf, Tuan. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar di Pasuruan 1. Di sana tak ada tabib. Sementara kesehatan penduduk di sana sangat buruk. Jangan. Semua orang menginginkan dekat dengan lingkungan Kedaton. Saya mendapat pesan dari guru saya untuk selalu dekat dan menolong rakyat kecil, Tuan. Gurumu benar. Sebab dia tahu Gusti Prabu tidak mungkin sakit setiap hari. Jelasnya, Nini bisa mengabdi sebagai tabib Kedaton. Sementara, Nini pun bisa menolong rakyat bila mereka membutuhkan. Ada satu hal yang tidak pernah Tuan perhitungkan. Orang bisa lupa diri, Tuan, kalau bergelimang kesenangan. Dan kehidupan di lingkungan Kedaton pastilah bergelimang kesenangan. Saya tidak mau itu, Tuan. Maaf, saya mau istirahat. Nyai. Apa yang saya cemaskan selalu saja terjadi. Mau kemana? Pasar, mau beli jahe. Nanti kamu main ya. Adik saya mau kenalan sama kamu. Iya. Itu teman kakak namanya Tanca. Iya, orangnya baik. Bisa mengobati orang sakit. Oh. Kakak Mesin mau kemana? Tanca, sekali lagi kau sebut nama asliku, kau tak akan kuakui sebagai adik. Maaf, Nyai, maaf. Tapi Nyai mau kemana? Saya kemari disuruh Tuan Halayuda menanyakan jawaban Nyai tentang lamaran. Jawabanku adalah tidak. Nyai, di sini Nyai akan mendapatkan kesenangan. Saya dengar Gusti Prabu sudah sembuh.
Dan Nyai akan diangkat sebagai tabib kedaton. Dan kalau Nyai mau menjadi istri Tuan Haliuda, Nyai akan diangkat sebagai bangsawan. Tanca, sekarang kau benar-benar sudah berubah. Rupanya makanan enak dan kepeng yang banyak telah membuat kau lupa diri, lupa pada rakyat kecil di desamu. Bukan begitu masalahnya, Nyai. Masalahnya saya sudah menyanggupi permintaan Tuan Haliuda untuk bisa membujuk Nyai. Tanca, hatimu jahat sekali. Jadi kau mau jual kakakmu untuk kesenanganmu sendiri. Tega kau melihat kakakmu menjadi istri lelaki buaya seperti tuanmu itu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak mau Nyai memutuskan persaudaraan. Saya sudah sebatang kara, Nyai. Saya hanya mempunyai Nyai setelah Bapak Wong meninggal. Baik. Kalau begitu katakan saja pada Tuan Halayuda bahwa saya tak mau jadi istrinya. Saya tak mau menyakiti hati istri Tuan Halayuda. Kalau dia marah, lebih baik kau pulang. Saya yakin dia akan bersedia, Gusti. Karena kalau tidak ada halangan, saya akan menyunting Nyai Paricara menjadi istri saya. Pintar juga kau merayu wanita, Halayuda. Nyai Paricara itu kakak anak angkat saya, Gusti. Seperti adiknya, dia pun menyerahkan dirinya untuk mengabdi pada saya. Biar bagaimanapun, dia harus menerima penghargaan dari saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak dia tolong. Begitu juga anak angkatmu. Penghargaan Gusti Prabu kepada mereka benar-benar akan kebanggaan buat saya juga, Gusti. Waktu Ratanca mengobati luka patukan ular sendok pada kaki saya melihat anak sebatang kara itu punya keahlian pengobatan yang cukup baik. Sementara saya prihatin, Kedaton Majapahit belum memiliki tabib yang lenuwi. Maka saya angkat dia sebagai anak. Ternyata dugaan saya itu tepat, Gusti Prabu. Bahkan yang tidak pernah saya duga, ternyata Tanca memiliki kakak seperguruan yang juga ahli obat. Saya yakin tidak ada salahnya keduanya mengabdi di Majapahit. Pengabdianmu harus muncul dari keikhlasan orang yang mau mengabdi, Halayuda. Bukan karena orang lain. Sebab pengabdian yang dipaksakan suatu saat bisa berubah menjadi pengkhianatan. Patih Nambi, maafkan saya. Tolong berikan kesempatan kepada saya untuk bisa membaktikan jasa saya kepada Gusti Prabu. Selama ini seolah-olah hanya Tuan yang memiliki pengabdian. Dan selama ini seolah-olah hanya Tuan yang memiliki pemikiran paling bijak. Kamu salah paham, Halayuda. Saya tidak pernah merasa paling bijak. Coba tolong tunjukkan kesalahan pendapat saya tadi. Bahwa mengabdi itu tidak bisa disuruh orang lain. Nambi, saya... Halayuda, saya sangat menghargai keinginan baikmu. Pikiran-pikiranmu yang mendahului orang lain. Tentang perlunya tabib kedaton yang mumpuni. Tapi pendapat Nambi juga benar. Memang ada bedanya antara pegawai dengan mengabdi. Bekerja untuk dibayar. Sedangkan pengabdi karena keikhlasannya. Dan biasanya keikhlasan itu hanya muncul dari dalam dirinya. Maafkan saya, Gusti Prabu. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang ada dalam hati saya. Dan yang ada dalam hati saya adalah bagaimana bisa lebih meningkatkan pengabdian saya kepada Gusti Prabu. Hanya itu saja. Kalau saja Kakang Tong Bajil masih hidup, mungkin nasibku tidak akan belangsak seperti ini. Pendekar syair berdarah yang aku kira bisa menggantikan Kakang Bajil hanya asik dengan dendam pribadinya. Entah di mana sekarang dia.
Saya takut Tuan Haliuda pasti akan marah besar. Karena kakak Mesin, Nyai Parecara tidak mau dijadikan istri beliau. Tadi kamu menyebut nama. Saya tidak pernah menyebut nama itu, Panji. Mungkin kamu salah dengar, Panji. Nyai Parecara itu kakak angkat saya. Dia lebih senang tinggal di desa Pasuruan 1. Dia merasa lebih bermanfaat untuk menolong rakyat miskin daripada mengabdi di istana. Bagaimana pendapatmu, Panji? Nyai Parecara menyuruh saya pulang ke desa kalau dimarahi Tuan Haliuda. Tapi terus terang, saya mulai betah hidup di Kutaraja. Kamu bilang saja terus terang bahwa kakakmu lebih milih tinggal di desa. Dan kamu tidak bisa memaksa dia. Bagaimana kalau saya bohongi Tuan Haliuda? Bahwa Nyai Parecara itu sebenarnya seorang biksuni yang tidak pernah memikirkan untuk kawin. Kata Paman Kamandanu, menyelesaikan sesuatu lebih baik dengan kejujuran. Sebab bohong selalu diikuti dengan kebohongan yang lain untuk memperkuat bohong yang pertama itu. Saya pikir pendapat itu benar, Tanca. Bagaimana kalau saya diusir Tuan Haliuda? Kamu tinggal di rumah saya saja. Nanti saya bilang sama Paman Kamandanu. Aku sudah mengatakan kepada Gusti Prabu bahwa Paricara akan menjadi istriku. Kenapa dia tidak bilang langsung padaku? Saya kurang tahu, Tuan. Tapi sebelum berangkat, Nyai Paricara hanya meninggalkan pesan supaya saya menyampaikan permohonan maafnya kepada Tuan. Dia sudah mempermalukan aku. Siapapun akan celaka kalau berani mempermalukan diriku. Semua karena salah Kakang sendiri. Barangkali kalau Kakang tidak melamarnya, Nyai Paricara mungkin tidak akan menolak untuk mengabdi di Kedaton. Kamu malah tidak membela aku, Nyai. Kamu tahu, kalau dia jadi istri, kemudian mengabdi di Kedaton, maka jasa Paricara kepada Gusti Prabu akan menjadi jasaku. Dan kemungkinan besar, beliau akan lebih dekat denganku. Dan bukan tidak mungkin, aku akan diangkat jadi patih. Perempuan itu harus dihukum. Wadeng! Rawadeng! Rawadeng! Tangkap perempuan yang kemarin datang dengan Ratanca. Kalau perlu, bunuh dia. Kakang, apa tidak berbahaya? Tadi Kakang bilang bahwa Nyai Paricara mau mendapatkan anugerah dari Gusti Prabu. Bikin supaya semua orang tahu bahwa kematiannya karena kecelakaan. Gagasan yang bagus. Tapi sebenarnya tetap saja berbahaya. Bagaimanapun, Nyai Paricara sudah menjadi orang penting bagi kalangan Kedaton. Itu sebabnya aku serahkan tugas ini padamu. Kalau tidak, cukup tukang pukul bayaran. Baik, Kakang. Tuan Haliuda marah sekali. Lalu menyuruh Rawadeng untuk membunuh Nyai Paricara. Di mana rumahmu, Tanca? Di desa Pasuruan 1. Kalau tidak salah, saya pernah ke tempat itu. Dan saya ketemu dengan seorang wanita yang mirip dengan Nini Mesin. Tanca, Panji bilang kamu pernah mengatakan nama Mesin. Benar? Panji mungkin salah dengar, Gusti. Kalau kamu tidak mau terus terang, kamu tidak akan saya bantu. Nyai Paricara adalah kakak Mesin. Sudah saya duga.
Wuni, saya minta keikhlasanmu. Saya harus bisa mengumpulkan keluarga yang terserak akibat kebiadaban manusia, seperti Potong Bajil dan Dewi Sambi. Wuni, kamu tahu letak Pasuruan 1 bukan? Atau paling tidak, Ratanca bisa mengantarkan. Gunakan kereta, bawa serta Iwandira, Panji, dan ini Raga Runting. Saya harus segera menyelamatkan ini Mesin. Berangkatlah, Kakang. Kami pasti akan menyusul. Hiya! Dewi Sambi, kita ketemu lagi. Ternyata kamu masih hidup. Jangan cuma menghindar. Kau yang ingin berkelahi, bukan saya. Kita istirahat di sini, menunggu malam. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Sawah Jajar. Dan Pasuruan 1 adalah salah satu dusun dari desa itu. Apa Kakang tidak takut kalau dia kabur? Tidak mungkin. Dia tidak akan tahu kalau Gusti Halayuda akan membunuhnya. Pada guru, karena saya melanggar perintah. Terpaksa, saya telah menggunakan kekerasan. Dan firasat saya, hal yang sama harus saya hadapi karena telah menolak bangsawan Majapahit itu. Karena saya masih menjadi istri dari Kakang Kamandanu.
Pokoknya tidak ada rumah lain kecuali rumah Nyai Paricara. Kalau tidak salah, dia baru pulang dari Majapahit. Betul Kisanak. Begitu Nyai Paricara pulang, anak saya sakit keras. Terima kasih Kisanak. Ternyata kamu juga seorang pendekar, Nyai. Asal kau tahu, saya bisa menyembuhkan luka. Tapi saya pun ahli membuat luka. Saya tahu, kalian orang suruhan Halayuda. Apa bedanya kamu tahu atau tidak? Karena sebentar lagi kamu tidak akan bisa tahu sama sekali. Kamandanu. Kalian mau membunuh orang yang telah menyelamatkan jiwa Raja Majapahit, Rawodeng? Kamu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kami hanya disuruh, Kamandanu. Aku tahu, pasti dia Halayuda yang menyuruhmu. Termasuk dia Halayuda bisa menerima hukuman berat. Terserah padamu, Wedeng. Aku yang menghukum atau Gusti Prabu? Ampuni aku, Kamandanu. Jangan laporkan kami ke Gusti Prabu. Saya mengaku salah. Kalau begitu, pergi dari sini. Bawa kawan-kawanmu yang terluka. Dan laporkan semuanya kepada dia Halayuda. Supaya dia siap untuk menghadapi hukuman raja. Terima kasih, Kamandanu. Ayo. Tunggu. Obati luka-luka anak buahmu. Taburkan serbuk itu. Besok luka-luka itu akan kering. Iya, terima kasih. Mesin. Kakang, Kamandanu. Pasti Tanca yang memberitahu kepada Kakang. Dewata yang memberitahuku, Mesin. Mei. Saya mau membuat